Nama saya Aulia, 34 tahun, menjabat sebagai manajer penjualan di sebuah perusahaan distributor alat kesehatan di Jakarta. Pekerjaan saya tidak ringan, dan tidak ada istilah begitu jam kerja selesai, laptop langsung dimatikan dan semua urusan dilupakan. Kapanpun klien menelepon, saat itu juga saya harus menanganinya. Salah satu angka dalam kontrak, seluruh tim harus rapat kembali. Pesanan terlambat 1 hari, nama yang pertama kali dipanggil tetaplah saya. Saya tidak menceritakan semua ini untuk membuktikan betapa hebatnya saya. Saya hanya ingin memperjelas satu hal. Uang yang saya hasilkan tidak jatuh dari langit, apalagi menjadi sesuatu yang bisa diambil dan dibelanjakan oleh siapa saja sesuka hati, lalu mereka kembali dan mengatakan itu adalah kewajiban saya. Saya menikah dengan Bima hampir 3 tahun. Bima 2 tahun lebih tua dari saya, bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan instalasi sistem pendingin udara. Penghasilannya tidak tinggi. Tetapi di awal hubungan kami, ia adalah pria yang sangat baik, berbicara dengan lembut, tidak banyak menuntut, dan selalu tahu diri. Saat kami menikah, rumah 2 lantai yang kami tinggali adalah rumah yang saya beli 2 tahun sebelum pernikahan. Sebagian besar sudah saya lunasi dengan tabungan hasil kerja bertahun-tahun, sisanya saya pinjam dari bank dan sudah lunas sebelum hari pernikahan. Bima tahu betul soal itu. Ketika saya mengusulkan untuk menjelaskannya secara terus terang kepada kedua keluarga agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari, dia tersenyum dan berkata bahwa tidak penting atas nama siapa rumah itu, yang penting suami istri hidup dengan baik. Saat itu saya merasa argumennya masuk akal, jadi saya tidak membahasnya lebih lanjut. Lebih dari 2 bulan setelah pernikahan, Ibu Ratna, Ibu Bima, pindah untuk tinggal bersama kami. Ia berkata di kampung sendirian, kalau malam hari kaki dan punggungnya sakit tidak ada yang tahu, lebih baik tinggal dekat dengan anak-anak. Saya tidak menolak, bahkan saya sendiri yang merapikan kamar di bagian depan. Membeli tempat tidur baru, mengganti tirai, dan memasang AC tambahan karena khawatir beliau tidak terbiasa dengan cuaca panas Jakarta. Bulan pertama beliau tinggal bersama kami, saya berinisiatif mentransfer 5 juta rupiah untuk keperluan pribadinya. Beliau menolak basa-basi beberapa kali, lalu tetap menerimanya. Beberapa bulan kemudian, beliau berkata bahwa di kota segalanya mahal. Uang obat, uang buah-buahan, uang transportasi, uang untuk dikirim ke kampung, 5 juta tidak cukup. Bima yang duduk di samping saya menatap saya, dan berkata, kalau kamu ada rezeki lebih, beri ibu tambahan sedikit, anggap saja sebagai bakti kita. Saya menaikkan jumlah itu menjadi 12 juta rupiah setiap bulan. Biaya listrik, air, internet, makan, dan semua pengeluaran rumah tangga lainnya tetap saya yang bayar. Bima ikut berkontribusi sedikit untuk biaya makan, tetapi tidak menentu. Ada bulan ia bilang gajinya terlambat, ada bulan ia harus ganti ponsel, ada bulan motornya rusak. Saya pun tidak banyak bertanya. Saya pikir, sebagai suami istri yang hidup bersama, tidak perlu menghitung setiap sen. Kesalahan saya adalah tidak melihat batas antara berbagi dan dianggap sebagai sumber dana tetap. Ibu Ratna menerima 12 juta rupiah secara rutin setiap tanggal 5. Awalnya beliau masih mengirim pesan terima kasih, lama-kelamaan, jika uang masuk terlambat sehari saja, beliau langsung menelepon Bima dan bertanya kenapa bulan ini belum ditransfer. Suatu kali, saya sedang rapat dengan klien, ponsel saya bergetar terus-menerus. Saat saya buka, ada 3 panggilan tak terjawab dari beliau dan 1 pesan singkat. Bulan ini lupa transfer ya? Kalimat itu tanpa sapaan, tanpa alasan, layaknya seseorang yang menagih utang. Saya tetap mentransfernya. Saya tidak ingin ada keributan di rumah karena uang, tetapi uang tidak membuat orang menjadi lebih tahu diri. Terkadang, uang hanya membuat orang terbiasa menerima. Ibu Ratna mulai ikut campur dalam jam kerja saya. Jika saya pulang setelah jam 8 malam, beliau bertanya pergi kemana. Saya mengenakan rok kerja. Beliau bilang wanita bersuami tidak seharusnya berpakaian mencolok. Saya pergi menjamu klien bersama tim. Beliau bilang perempuan yang duduk di meja minum-minum suatu saat akan rusak. Bima mendengar semua itu, tetapi selalu menggunakan kalimat yang sama. Ibu hanya bicara begitu, tidak ada maksud apa-apa. Kamu jangan diambil hati. Saya mengabaikannya sekali, 10 kali, sampai saya sendiri tidak ingat sudah berapa kali saya mengabaikannya. Hari itu adalah hari terakhir penutupan kontrak besar. Sejak jam 8 pagi, saya bersama tim hukum, akuntansi, dan logistik duduk menangani berkas. Hampir jam 7 malam, pihak klien menemukan kesalahan dalam klausul pengiriman barang. Seluruh tim harus mengerjakannya ulang. Saya baru meninggalkan kantor lewat jam 9 malam. Sebelum turun ke parkiran, saya menelepon Bima 2 kali. Tidak diangkat. Saya mengirim pesan, aku sedang dalam perjalanan pulang. Masih ada nasi? Tidak ada yang menjawab. Dalam perjalanan pulang,
Saya mampir ke sebuah minimarket tetapi akhirnya tidak membeli apa-apa. Saya berpikir, di rumah ada Ibu Ratna. Sorenya beliau bahkan mengirim pesan menanyakan apakah saya akan makan malam di rumah, pasti akan disisakan. Pukul 10 lebih, saya membuka pintu. Ruang tamu terang benderang, aroma ayam bakar, soto, dan bir masih pekat di udara. Di atas meja, piring-piring kotor menumpuk, tulang ayam, kulit udang, botol minuman soda, dan beberapa kaleng bir kosong. Melihat jumlah kursi yang ditarik keluar, saya menduga malam itu setidaknya ada 6 orang yang makan. Saya meletakkan tas, langsung menuju dapur. Panci nasi hanya menyisakan kerak tipis di dasarnya. Panci sayur kosong melompong, piring daging hanya bersisa kuahnya. Saya membuka kulkas. Di dalamnya hanya ada 2 botol air dan setengah buah lemon. Tidak ada makanan. Saat berbalik, saya melihat di tempat sampah ada sebuah kotak plastik berisi hampir setengah ekor ayam bakar. Di sebelahnya ada beberapa potong daging yang belum tersentuh. Makanan tidak habis, mereka memilih membuangnya daripada menyisakannya untuk saya. Ibu Ratna sedang duduk di sofa, kakinya diselonyorkan ke atas bangku kecil, tangannya asyik menggulir layar ponsel. Saya melangkah keluar dan bertanya, "Malam ini ada tamu ya, Bu?" Beliau tidak menatap saya, hanya menjawab, "Tante Rina dan beberapa kerabat mampir." Saya bertanya lagi, "Kenapa Ibu tidak memberitahu saya?" Beliau berkata, "Kamu kerja seharian, buat apa diberitahu?" Saya menjaga suara saya tetap normal. "Di rumah masih ada yang bisa dimakan, Bu?" Beliau menunjuk ke arah dapur. "Ada apa ya makan itu?" Saya berkata panci nasi hanya tinggal kerak, makanannya sudah Ibu buang ke tempat sampah. Saat itulah beliau baru mengangkat kepala. Beliau menatap saya dari atas ke bawah lalu berkata, "Pulang jam segini masih menuntut siapa yang harus menyiapkan makanan? Rumah ini bukan restoran." Saya menjawab, "Saya tidak butuh siapa-siapa menyiapkan makanan. Saya hanya bertanya mengapa makanan yang masih utuh dibuang dan tidak disisakan untuk saya." Ibu Ratna tertawa sinis, "Makanan itu saya yang beli, saya mau buang ya terserah saya." Saya melihat tumpukan kotak di atas meja, saya kenal logo restoran itu. Siang harinya, rekening saya terdebat lebih dari 1,5 juta rupiah untuk pesanan makanan. Ibu Ratna menggunakan kartu tambahan yang saya berikan untuk membeli obat dan belanja ke pasar. Saya bertanya, "Makanan ini Ibu bayar pakai kartu saya, kan?" Beliau sedikit terdiam, lalu menjawab, "Ya uang di rumah, memangnya uang siapa?" Saya berkata, "Kalau begitu, setidaknya Ibu bisa menyisakan sedikit untuk saya." Beliau meletakkan ponselnya di meja, nada suaranya berubah total. "Saya beritahu kamu ya, saya ini membesarkan anak laki-laki saya, bukan punya kewajiban mengurus menantu. Kamu pulang kerja malam ya tanggung sendiri, jangan pakai nada mengungkit-ungkit di sini." Saya terdiam beberapa detik, lalu bertanya lagi, "Ibu baru saja bilang tidak punya kewajiban mengurus menantu, kan?" Beliau menegaskan setiap katanya, "Benar, saya tidak punya kewajiban melayanimu." Saya mengangguk. "Kalau begitu, mulai bulan depan, uang 12 juta yang saya transfer ke Ibu juga berhenti. Saya juga tidak punya kewajiban menafkahi Ibu secara pribadi." Ibu Ratna sontak berdiri begitu cepat hingga bangku kecil di depan kakinya tergeser. Beliau bertanya, "Kamu bilang apa?" Saya menjawab, "Saya sudah bicara sangat jelas. Biaya hidup bersama akan tetap saya tanggung selama kita masih tinggal serumah. Tapi uang pribadi Ibu sebesar 12 juta, mulai bulan depan tidak ada lagi." Beliau menunjuk wajah saya. "Kamu pakai uang untuk mengancam saya." Saya berkata, "Tidak, saya hanya mengembalikan semuanya ke tempatnya. Ibu tidak punya kewajiban untuk bersikap baik pada saya, dan saya juga tidak punya alasan lagi untuk secara sukarela memberikan uang kepada Ibu." Ibu Ratna segera mengambil ponsel dan menelepon Bima. Beliau tidak mengatakan saya pulang kerja tidak ada makanan. Beliau juga tidak mengatakan makanan yang dibeli dengan kartu saya dibuang ke tempat sampah. Beliau hanya menangis keras, memberitahu putranya bahwa istrinya baru saja memarahinya, memotong uangnya, dan mau mengusirnya dari rumah. Saya berdiri tepat di hadapannya, tetapi beliau berbicara seolah-olah saya tidak ada. Saya tidak merebut telepon itu. Saya ingin mendengar bagaimana Bima akan menangani situasi ini. Kurang dari 20 menit kemudian, ia pulang. Begitu masuk, Bima langsung bertanya, "Kamu bikin masalah apa lagi?" Saya menatapnya dan bertanya, "Kamu sudah dengar cerita apa dari Ibu?" Bima tidak menjawab pertanyaan itu. Ia menoleh ke arah Ibu Ratna, yang langsung memegangi dadanya dan berkata, "Sejak datang ke sini, Ibu belum pernah makan enak darimu, belum pernah dianggap sebagai ibu, sekarang kamu malah memotong uang untuk menekan Ibu." Saya bertanya, "Ibu baru saja pesta makan dengan kartu saya? Kenapa bilang belum pernah makan enak?" Beliau membentak, "Diam kamu, saya sedang bicara dengan anak saya."
Bima mengerutkan kening menatap saya. Ia berkata, hanya karena urusan makan malam, kamu sampai segitunya. Saya membuka tutup tempat sampah, menunjuk ke kotak berisi ayam dan daging yang masih utuh. Saya berkata, kalau makanan habis, saya tidak akan bilang apa-apa. Ini makanan yang masih bagus, dibeli dengan kartu saya, tapi ibu kamu memilih untuk membuangnya. Setelah itu beliau bilang tidak punya kewajiban mengurus menantu. Jadi saya menghentikan uang pribadi untuknya. Apa yang salah? Bima menjawab, penghasilanmu kan lebih besar. Memberi ibu sejumlah itu apa ruginya? Saya menatapnya. 12 juta rupiah bagimu tidak ada artinya, begitu? Ia terdiam. Saya bertanya lagi, kalau begitu, mulai bulan depan kamu yang berikan. Ibu Ratna menyela. Uang suami istri ya uang dia juga. Kamu sebagai istri kok perhitungan sekali dengan suami? Saya menjawab, saat menerima uang, dibilang uang suami istri. Saat menyisakan makanan, dibilang tidak punya kewajiban pada menantu. Ibu selalu memilih yang menguntungkan ibu, tapi tidak bisa memaksa saya untuk terus menerimanya. Ibu Ratna menggebrak meja. Baru punya uang sedikit saja sudah sombong. Tanpa Bima, siapa yang kenal kamu? Saya tertawa kecil. Tidak keras, tidak lama, hanya cukup untuk membuatnya berhenti. Saya berkata, pekerjaan saya sudah ada sebelum saya bertemu Mas Bima. Rumah ini juga, uang yang ibu terima setiap bulan juga dari rekening saya. Atas dasar apa ibu bilang tanpa dia tidak akan ada yang kenal saya? Bima mendekat, suaranya pelan tapi penuh kekesalan. Bicaramu jangan keterlaluan. Saya bertanya, keterlaluan itu bagaimana? Ibu kamu boleh bicara apa saja, tapi kalau saya menjawab, jadi keterlaluan. Ia berkata, ibu sudah tua, kamu mengalah sedikit apa ruginya? Saya menatapnya, saya sudah mengalah hampir 3 tahun. Yang hilang adalah anggapan semua orang bahwa saya tidak punya batasan. Ibu Ratna melipat tangan di dada, menatap saya dengan tatapan menantang. Beliau berkata, coba saja kamu potong, saya tidak percaya anak saya akan diam saja. Saya mengambil ponsel, membuka aplikasi mobile banking, dan langsung membatalkan perintah transfer rutin di depan mereka berdua. Layar menampilkan konfirmasi berhasil. Saya meletakkan ponsel di meja. Saya tidak perlu menunggu bulan depan. Sudah saya batalkan. Wajah Ibu Ratna berubah total. Beliau menerjang untuk merebut ponsel saya, tetapi saya mundur. Beliau membentak, kamu benar-benar berani? Saya menjawab, ibu tadi yang menyuruh saya coba, sudah saya lakukan. Bima berkata dengan marah, jangan kekanak-kanakan, aktifkan lagi sekarang. Saya bertanya, kenapa? Ia menjawab, ibu sudah terbiasa menerima uang itu untuk pengeluarannya. Saya balas, terbiasa tidak mengubah uang orang lain menjadi kewajiban. Kalau kamu merasa itu perlu, kamu bisa transfer sendiri ke ibu dari gajimu. Bima menggeram, jangan bawa-bawa penghasilanku untuk menghina. Saya berkata, saya belum menyinggung penghasilanmu. Kamu sendiri yang bilang 12 juta tidak seberapa, jadi paling masuk akal kalau kamu yang membayarnya. Tepat saat itu, dari ponsel Ibu Ratna terdengar suara Tante Rina. Panggilan telepon tadi belum dimatikan, dan speakernya masih menyala. Tante Rina berkata dengan sangat jelas, Mbak Ratna, jadi selama ini yang katanya si Bima setiap bulan memberimu hampir 15 juta, ternyata itu uangnya Aulia. Seketika ruangan menjadi senyap. Ibu Ratna panik mengambil ponselnya, tetapi Tante Rina terus berbicara. Tadi sore kamu masih pamer anakmu baru naik gaji, bayar semua makanan pesta. Kenapa sekarang jadi kartu menantumu? Ibu Ratna mematikan telepon, Bima memalingkan wajah. Saya menatapnya, saya tidak perlu bertanya banyak karena reaksi itu sudah cukup menjawab. Saya berkata, kamu tahu kan ibu pergi pamer ke semua orang kalau uang yang saya berikan itu seolah-olah uang dari kamu? Bima menjawab sangat pelan, ibu hanya bercanda. Saya bertanya, bohong untuk menaikkan citramu itu disebut bercanda? Ia mulai kehilangan kesabaran. Apa pedulinya orang luar berpikir apa? Saya berkata, kalau tidak penting, kenapa kamu tidak mengklarifikasinya? Bima tidak menjawab. Ibu Ratna menyela, laki-laki itu harus punya harga diri. Istri punya penghasilan lebih itu juga karena suaminya hebat bisa menjaga istrinya. Kalimat itu membuat saya memahami segalanya dengan lebih jelas. Bukan hanya Ibu Ratna yang menganggap uang saya sebagai milik putranya. Bima juga sudah terbiasa diam saja untuk menerima pujian. Saya bertanya pada Ibu Ratna, malam ini ibu mengundang semua orang untuk merayakan Mas Bima naik jabatan, kan? Beliau tidak menjawab. Saya mengambil struk yang masih tergeletak di samping kantong kertas. Di sana tertulis pesan, selamat untuk putra Ibu Ratna yang naik jabatan. Saya memberikannya pada Bima. Kamu naik jabatan kapan? Bima melihat struk itu lalu berkata, itu hanya ibu yang melebih-lebihkan. Saya bertanya, jadi, pesta seharga lebih dari 1,5 juta ini untuk merayakan sesuatu yang tidak nyata, dibayar dengan kartu saya. Setelah itu,
Sisa makanannya dibuang dan saya diberitahu bahwa rumah ini tidak mengurus menantu. Kamu masih menganggap ini hanya masalah makan malam biasa? Bima terdiam. Ibu Ratna merebut struk itu, meremasnya, lalu melemparkannya ke meja. Beliau berkata, saya mau pamer anak saya yaitu urusan saya. Kamu istrinya, menyumbang sedikit uang apa hebatnya? Saya menjawab, menyumbang itu kalau orang bertanya dan saya setuju. Mengambil uang saya diam-diam untuk membangun citra anak ibu lalu menganggapnya hal yang wajar, itu bukan menyumbang, itu memanfaatkan. Ibu Ratna mengangkat tangan hendak menampar saya, tetapi Bima menahannya. Beliau meronta sambil memaki Bima pengecut, takut istri, membiarkan istri menguasai semua uang di rumah. Saya melihat Bima, ia tetap tidak membela saya. Ia hanya berkata pada ibunya, ibu masuk kamar saja istirahat. Lalu menoleh pada saya, kamu aktifkan lagi transfernya, besok kita bicara lagi. Saya menjawab, tidak. Mulai hari ini, uang siapa dia yang pakai. Biaya bersama akan kita bagi dengan jelas. Kartu tambahan ibu akan saya blokir malam ini juga. Bima berkata, kamu mau menghancurkan keluarga ini hanya karena beberapa juta untuk makan? Saya menatap lurus ke arahnya. Bukan karena beberapa juta, tapi karena di rumah ini, semua orang telah menggunakan uang saya, menerima pujian atas nama saya, lalu berbalik dan mengatakan saya tidak berhak atas sepiring nasi. Ibu Ratna tertawa mengeyek, kamu pikir dengan memotong uang kamu menang? Saya menjawab, saya tidak perlu menang. Saya hanya berhenti memelihara sebuah kewajaran yang salah yang sudah berlangsung terlalu lama. Saya mengambil tas dan berjalan menaiki tangga. Di belakang, Ibu Ratna masih terus mengumpat. Bima memanggil saya untuk kembali. Saya tidak berhenti. Sebelum masuk kamar, saya hanya mengucapkan satu kalimat. Besok saya akan blokir semua kartu tambahan. Mulai sekarang, uang siapa dia yang pakai. Saat itu kita akan tahu, 12 juta setiap bulan itu sebenarnya uang siapa. Saya menutup pintu. Di luar masih terdengar suara ibu dan anak itu berdebat, tetapi untuk pertama kalinya dalam hampir 3 tahun, orang yang dipaksa untuk diam bukan lagi saya. Keesokan paginya, saya bangun jam 6, memblokir kartu tambahan yang saya berikan pada Ibu Ratna, mengganti kata sandi aplikasi mobile banking, dan memindahkan semua biaya rutin rumah tangga ke rekening terpisah. Uang listrik, air, internet, bahan makanan, dan obat-obatan rutin ibu tetap saya sediakan. Namun, uang 12 juta rupiah yang ditransfer setiap bulan dan hak penggunaan kartu tambahan, saya hentikan sepenuhnya. Saya tidak melakukannya karena emosi. Saya mencatat setiap pos pengeluaran di atas kertas. Sebab, sejak uang dianggap sebagai kewajiban, kelembutan hati apapun hanya akan membuat orang lain berpikir bahwa saya takut. Lebih dari jam 7, Ibu Ratna keluar dari kamar, membuka ponsel untuk memeriksa rekeningnya, lalu memanggil Bima turun. Ia bertanya mengapa uang belum masuk. Saya menjawab bahwa perintah transfer rutin sudah dibatalkan. Beliau menatap saya tajam, kemudian meminta saya mengaktifkan kembali kartu dan mentransfer uang pagi itu juga. Saya berkata bahwa kartu itu diberikan untuk membeli obat dan belanja pasar. Tetapi beliau telah menggunakannya untuk memesan pesta, membeli hadiah, dan membayar pengeluaran yang tidak saya ketahui. Mulai sekarang, jika beliau butuh sesuatu, katakan dengan jelas. Untuk keperluan yang masuk akal, saya akan mentransfer sejumlah yang sesuai. Beliau menggebrak meja, mengatakan menantu memberi uang pada mertua kok harus meminta-minta seperti mengemis. Saya menjawab, saat ibu memakainya sesuka hati, ibu menyebutnya kewajiban saya. Saat saya meminta kejelasan, ibu menyebutnya seperti sedekah. Ibu selalu ingin benar sendiri, tapi uang tidak bisa menjadi milik saya saat harus bertanggung jawab, dan menjadi milik ibu saat ingin memutuskan. Bima berdiri di ujung tangga, menyuruh saya untuk tidak berbicara seolah-olah sedang rapat di kantor. Saya berkata, di rumah ini, jika tidak dibicarakan dengan angka yang jelas, segalanya selalu dipelintir menjadi soal perasaan, dan perasaan hanya disebut-sebut ketika orang lain ingin saya terus membayar. Ibu Ratna mengambil ponselnya dan menelepon kerabat. Beliau berbicara dengan keras bahwa menantunya memotong uang, memblokir kartu, dan menghitung setiap suap nasi dengan mertua. Beliau bahkan mengatakan sejak saya punya jabatan, saya pulang ke rumah dan memperlakukan suami dan mertua seperti pembantu. Saya duduk di hadapannya, mendengarkan semuanya. Ketika beliau mematikan telepon, saya bertanya, apakah ibu menceritakan soal penggunaan kartu saya untuk pesta demi pamer Mas Bima naik jabatan? Beliau menjawab, itu tidak ada hubungannya. Saya berkata, kalau mau cerita, ceritakan semuanya. Beliau melempar ponselnya ke meja, menuduh saya mencari cara untuk mempermalukannya. Saya menjawab, yang membuat ibu kehilangan muka bukanlah saya, melainkan cerita-cerita yang ibu karang sendiri lalu memaksa orang lain membayarnya agar terlihat nyata.
Bima menarik saya ke samping, berbisik meminta saya mengaktifkan kembali kartu untuk ibunya, sementara soal 12 juta rupiah bisa dibicarakan nanti. Saya bertanya mengapa. Ia menjawab ibunya sudah terbiasa dengan pengeluaran seperti itu, jika dipotong mendadak, beliau akan syok. Saya balas, orang yang terbiasa hidup dari uang orang lain itulah yang perlu belajar lagi cara hidup. Ia menatap saya dan berkata, jangan mendorong semuanya terlalu jauh. Saya menjawab, orang yang mendorong semuanya menjadi jauh bukanlah orang yang berhenti membayar, melainkan orang yang menggunakan keheningan untuk menutupi kesalahan. Saya berangkat kerja tanpa menoleh ke belakang. Menjelang siang, ponsel saya menerima rentetan pesan dari kerabat pihak suami. Ada yang mengatakan saya tidak berbakti. Ada yang bilang perempuan berpenghasilan tinggi cenderung meremehkan suami. Ada yang menasihati saya untuk minta maaf demi menjaga keutuhan rumah tangga. Tidak ada yang bertanya pangkal masalahnya. Saya tidak menjelaskan. Saya mengambil tangkapan layar semua pesan itu dan menyimpannya. Sore harinya, pihak bank menelepon untuk mengonfirmasi ada upaya transaksi menggunakan kartu tambahan yang sudah diblokir di sebuah toko perhiasan. Transaksi itu gagal. Saya menelepon Ibu Ratna, bertanya apa yang sedang beliau beli. Beliau bilang itu bukan urusan saya. Saya mengingatkan bahwa kartu itu sudah diblokir dan meminta beliau mengembalikannya begitu saya pulang. Beliau tertawa sinis, mengatakan kartu yang ada di dompetnya adalah miliknya. Saya menjawab bahwa nama pemilik kartu adalah saya. Semua transaksi yang terjadi adalah tanggung jawab saya. Jika beliau terus menggunakannya, saya akan melapor ke bank untuk ditarik selamanya. Malam itu, saya melihat Ibu Ratna duduk di tengah ruang tamu, di sebelahnya ada tas berisi kartu dan sebuah kotak beludru kecil. Beliau membuka kotak itu, di dalamnya ada sebuah gelang emas. Beliau berkata sudah berjanji akan membelikannya untuk keponakan perempuannya yang akan menikah. Sekarang saya memblokir kartu, membuatnya kehilangan muka. Saya bertanya, ibu berjanji menggunakan uang siapa? Beliau menjawab, uang rumah. Saya berkata, di rumah ini tidak ada anggaran bersama untuk ibu membeli emas dan memberikannya kepada orang lain. Beliau menunjuk saya dan berkata, menantu yang membuat mertuanya kehilangan muka itu tidak akan baik hidupnya. Saya menjawab, kehormatan yang dibangun dari uang orang lain bukanlah kehormatan. Beliau menoleh ke Bima, menuntutnya untuk memaksa saya minta maaf dan segera mentransfer 18 juta. Bima yang baru pulang tampak lelah, tetapi tetap berkata pada saya untuk mengembalikan kartu kepada ibunya, dan besok mereka akan berdiskusi lagi. Saya menjawab kartu itu sudah diblokir permanen. Ibu Ratna menggebrak kotak itu ke meja, membentak bahwa sebagai menantu, saya harus bertanggung jawab pada mertua. Saya berkata, tanggung jawab tidak berarti ibu boleh mengambil uang saya untuk membangun citra diri, lalu pulang dan menganggap saya seperti orang yang menumpang. Bima mendekat, meminta saya menurunkan nada suara. Saya bertanya, kenapa kamu tidak meminta ibumu untuk menurunkan nada suaranya? Ibu Ratna menyela, mengatakan putranya tidak perlu mendengarkan perempuan yang hanya tahu menggunakan uang untuk menekan orang. Saya menatap Bima dan bertanya apakah ia setuju. Ia menghindar. Masalah apapun bisa diselesaikan kalau kamu mau mengalah satu langkah. Saya menjawab, saya sudah terlalu lama mengalah, sampai semua orang mengira punggung saya memang harus bungkuk. Ibu Furng tertawa sinis. Kamu pikir punya uang bisa melakukan apa saja di rumah ini? Saya bertanya rumah mana yang beliau maksud. Beliau menjawab, rumah anak laki-lakiku. Tempat kamu tinggal setelah menikah. Saya menatap Bima, ia langsung berkata pada ibunya untuk tidak membawa-bawa urusan rumah. Ibunya semakin meninggikan suara, rumah ini dibeli anakku. Kamu hanya menyumbang beberapa perabotan lalu sombong. Saya membuka ponsel untuk memeriksa jadwal janji temu dengan bank. Bima yang melihatnya langsung mendekat, merebut ponsel dari tangan saya. Ia bertanya apakah saya sedang merekam. Saya berkata, kembalikan. Ia menahannya erat, meminta saya tidak membawa masalah keluarga keluar. Saya mencoba mengambilnya. Ia mundur. Ibu Ratna di belakangnya berkata, pegang saja. Lihat dia mau berbuat apa lagi. Saya mencengkeram pergelangan tangan Bima, ia menyentakkannya dengan keras, ponsel saya jatuh ke sofa, saya membungkuk untuk mengambilnya. Tepat saat itu tangannya menyambar wajah saya. Telinga kiri saya berdengung, sudut bibir saya terasa perih dan panas, seketika ruangan menjadi senyap. Bima berdiri kaku, tangannya masih di udara. Ibu Ratna tidak menghentikan putranya, beliau hanya berkata, perempuan memang harus diberi pelajaran agar tahu diri. Saya menyentuh bibir saya, melihat sedikit noda darah. Saya bertanya pada Bima, sudah selesai memukul? Ia tergagap, mengatakan tidak sengaja, hanya karena saya merebut ponsel. Saya menjawab, ponsel ini milik saya, tangan yang memukul itu milikmu,
tidak ada yang memaksamu melakukannya. Ia melangkah maju hendak menyentuh bahu saya mundur. Ibu Ratna masih berkata bahwa ini karena saya keterlaluan sehingga putranya kehilangan kesabaran. Saya menoleh padanya, ibu baru saja menyaksikan anak ibu memukul istrinya. Dan kalimat pertama yang keluar masih menyalahkan korban. Beliau menjawab, kalau kamu penurut, tidak akan ada kejadian seperti ini. Saya mengangguk. Kalian punya waktu 2 hari untuk berkemas dan meninggalkan rumah saya. Ibu Ratna tertawa, bertanya atas dasar apa saya mengusir pemilik rumah. Saya menjawab, atas dasar nama yang tertera di sertifikat rumah ini. Beliau menoleh ke Bima, meminta putranya memberitahu saya ini rumah siapa. Bima tidak menatap ibunya, wajahnya pucat pasi. Ibunya bertanya lagi, rumah ini bukannya milikmu? Bima berkata pelan, ibu, sudahlah. Ibunya mendekat, kenapa sudah? Apa kamu takut istri? Saya berdiri diam, menunggu. Bima mengepalkan kedua tangannya lalu berkata, rumah ini bukan milikku. Ibu Ratna seolah salah dengar. Ia mengatakannya lebih lambat, rumah ini milik Aulia. Dia yang membelinya sebelum kami menikah. Surat-suratnya hanya atas nama dia. Ibunya menatap saya, lalu putranya, matanya berubah dari kaget menjadi marah. Beliau berkata tidak mungkin. Bima sendiri pernah bilang ia membeli rumah sebelum usia 35. Bima menunduk, mengakui ia tidak berkata jujur. Ibunya mundur, mulutnya terus mengulang bahwa Bima telah membiarkannya pamer ke seluruh keluarga besar. Membiarkannya bercerita ke tetangga bahwa putranya sukses. Bima meminta maaf. Ibunya memukul bahu Bima, bertanya apakah permintaan maaf bisa mengembalikan harga dirinya. Kemudian beliau menoleh pada saya, menuduh saya sengaja menyembunyikannya untuk menunggu hari mempermalukannya. Saya menjawab, sejak awal saya tidak pernah bilang rumah ini milik Bima. Yang berbohong adalah putra ibu. Yang memilih untuk percaya pada hal yang menguntungkannya adalah ibu sendiri. Beliau membentak, meminta saya mengeluarkan surat-suratnya. Saya naik ke kamar dan membawa turun salinan sertifikat hak milik, perjanjian jual beli, dan bukti pelunasan. Nama saya tertera di semua dokumen. Waktu pembelian rumah 2 tahun lebih awal dari tanggal pernikahan kami. Tidak ada nama Bima, tidak ada pinjaman bersama, tidak ada kontribusi apapun dari keluarganya. Ibunya membanting tumpukan kertas itu, meskipun atas namamu, setelah menikah ini jadi rumah suami istri. Saya menjawab, ini adalah harta pribadi, tidak pernah digabungkan ke dalam harta bersama. Mas Bima tahu betul itu. 1-2 ibunya menoleh ke putranya, menunggu sanggahan. Bima hanya berkata, Aulia benar. 1-2 Ibu Ratna hampir kehilangan kendali. Beliau bertanya, jika rumah ini bukan milik Bima, lalu uang renovasi 3 tahun lalu itu apa? Bima sendiri pernah bilang ia pinjam uang bank untuk merenovasi. Saya menatap Bima, pertanyaan itu membuka sesuatu yang tidak pernah saya tahu. 3 tahun lalu, saya menggunakan uang bonus untuk merenovasi dapur, mengganti instalasi listrik, dan melapisi anti bocor. Semua tagihan saya yang bayar. Saya bertanya, kamu pinjam uang bank kapan? Bima terdiam. Ibu Ratna berkata Bima pernah menunjukkan foto berkas pinjaman, bahkan bilang setiap bulan harus mencicil hampir 4 juta rupiah, sehingga tidak bisa mengirim uang lebih banyak ke kampung. Saya bertanya, di mana berkas itu? Bima berkata itu hanya contoh berkas di kantornya, ia memotretnya agar ibunya percaya. Saya bertanya, kenapa harus mengarang cerita pinjaman untuk rumah yang bukan milikmu? Ia menjawab, aku tidak ingin ibu menganggapku hidup menumpang pada istri. Saya berkata, jadi kamu memilih agar ibu berpikir aku yang menumpang padamu. Ia tidak menjawab. Saya melanjutkan, uang yang ibu terima setiap bulan, kamu biarkan beliau percaya itu uang darimu. Pesta yang beliau adakan untuk pamer kamu naik jabatan, kamu juga diam. Renovasi rumah dengan uangku, kamu ubah menjadi cicilan pinjamanmu. Kamu bukan hanya menjaga harga diri, kamu telah menjadikan hidupku sebagai properti untuk citramu. Ibu Ratna menyela, laki-laki butuh muka. Saya menjawab, muka seseorang tidak bisa dibangun dengan menghapus kerja keras orang lain. Beliau masih mencoba berdebat bahwa istri membantu suami itu wajar. Saya berkata, membantu itu ketika yang menerima sadar itu adalah bantuan. Di sini, Mas Bima mengambil semua pujian, ibu mengambil semua uang, lalu kalian berdua kembali dan menyuruh saya tahu diri. Bima duduk di kursi, kedua tangannya memegangi kepala. Ia bilang ia salah, tapi jangan karena emosi sesaat lalu mengusir ibu dan anak. Saya menyentuh pipi saya yang bengkak, sesaat yang mana? Sesaat kamu merebut ponselku, sesaat kamu menamparku, atau hampir 3 tahun kamu diam membiarkan ibumu menggunakan uangku lalu merendahkanku? Ia bilang ia akan minta maaf, akan meminta ibunya berubah. Saya menjawab, permintaan maaf tidak bisa menghapus tamparan ini.
juga tidak bisa mengembalikan tahun-tahun di mana saya dijadikan bayangan, agar kalian berdua bisa menjaga citra. Ibu Ratna membentak, jangan berlebihan. Suami istri bertengkar ada sentuhan fisik itu biasa. Saya menatapnya. Di keluarga ibu, mungkin memukul istri dianggap biasa. Tapi di rumah saya, tidak. Saya menelepon Pak Agung, seorang pengacara yang pernah bekerja sama dengan saya. Saya berkata singkat bahwa saya butuh konsultasi prosedur perceraian, harta pribadi, dan permintaan agar orang yang menumpang untuk meninggalkan rumah. Bima sontak berdiri. Apa perlu sampai sejauh itu? Saya menjawab, kamu yang membuatnya sampai sejauh ini saat kamu mengangkat tanganmu. Ibu Ratna berkata saya hanya menggertak. Saya membuka kalender dan mengonfirmasi janji temu jam 9 pagi keesokan harinya. Setelah menutup telepon, saya menatap mereka berdua dan berkata, mulai sekarang, semua diskusi terkait rumah dan perceraian akan didampingi pengacara. 2 hari adalah waktu untuk kalian mencari tempat tinggal sementara. Ini bukan permintaan. Bima memohon kesempatan untuk bicara berdua. Saya berkata, tidak ada lagi urusan pribadi yang perlu disembunyikan. Rumah ini milik saya. Tamparan itu terjadi di depan ibumu. Kebohongan-kebohongan itu juga kamu akui sendiri. Kamu mau menjelaskan apa lagi? Besok jelaskan di depan pengacara. Saya mengambil tumpukan dokumen, naik ke kamar, dan mengunci pintu. Di luar, Ibu Ratna masih menyalahkan putranya karena telah membocorkan rahasia. Beliau tidak bertanya apakah saya kesakitan, juga tidak menyalahkan Bima karena telah memukul istrinya. Yang paling beliau sesali adalah rumah itu bukan milik putranya dan bualan-bualannya kini menjadi bahan tertawaan. Sedangkan Bima tidak membantah. Keheningannya kali ini tidak lagi membantunya menjaga citra. Itu hanya mengonfirmasi bahwa selama hampir 3 tahun, pria yang saya sebut suami telah memilih untuk melindungi citranya dengan uang, rumah, dan kesabaran istrinya. Keesokan paginya, sebelum ke kantor pengacara, saya meletakkan salinan sertifikat hak milik di atas meja. Di sebelahnya ada kartu tambahan yang sudah saya potong 2. Saya tidak meninggalkan pesan. Semua yang perlu dikatakan sudah cukup jelas. Seseorang bisa bersabar demi menjaga keluarga. Tetapi ketika kesabaran itu digunakan untuk melegalkan perampasan jasa, pengambilan uang, dan kekerasan fisik, yang perlu diselamatkan bukan lagi pernikahan, melainkan hak untuk menentukan jalan hidup sendiri. 3 hari setelah pertemuan dengan pengacara, saya pulang kerja hampir jam 7 malam. Begitu membuka pintu, saya melihat ruang tamu terang benderang, sandal berjejer rapi di depan pintu. Di atas meja ada teko teh besar dan beberapa piring kue yang sudah terbuka. Ibu Ratna duduk di tengah sofa, di sebelah kanannya Tante Rina, di sebelah kirinya Bu Wati, dan di seberangnya ada 2 kerabat lain yang hanya saya temui beberapa kali di acara keluarga. Bima berdiri di dekat jendela, wajahnya muram. Tidak ada yang memberitahu saya akan ada pertemuan ini. Ibu Ratna menatap saya dan berkata, seluruh keluarga sudah menunggu untuk menyelesaikan masalah ini. Saya meletakkan tas. Siapa yang mengundang mereka semua ke sini? Beliau menjawab, ini masalah keluarga. Orang tua di keluarga berhak menengahi. Saya menarik kursi dan duduk. Kalau mau menengahi, setiap masalah harus dibicarakan secara lengkap. Ibu Ratna menggebrak meja, tidak perlu berbelit-belit. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mentransfer kembali uang untuk ibu. Saya bertanya, berapa? Beliau menjawab, 36 juta rupiah. Seluruh ruangan hening sejenak. Saya bertanya, kenapa 36 juta? Beliau berkata, itu uang bulanan untuk 3 bulan ke depan. Kamu harus transfer di muka untuk membuktikan kamu masih menganggapku sebagai ibu. Setelah itu, urusan cerai atau tinggal terpisah kita bicarakan lagi. Saya menjawab, bulan ini baru saja dimulai, tidak ada alasan untuk membayar 3 bulan di muka. Beliau membentak, ibu sedang butuh. Saya bertanya, butuh untuk apa? Beliau memalingkan wajah. Uang pribadi ibu. Tidak perlu lapor pada menantu. Saya menjawab, uang pribadi. Ibu urus sendiri. Tapi uang yang diambil dari rekening saya berhak tahu. Bu Wati, yang sejak tadi diam, akhirnya meletakkan cangkir tehnya. Ia bertanya pada Ibu Ratna apakah beliau akan berkata jujur. Ibu Ratna meliriknya tajam. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bu Wati menjawab, kalau tidak ada hubungannya, jangan panggil saya ke sini untuk jadi saksi. Suasana di ruangan berubah drastis. Bu Wati tersenyum sinis. Kalau untuk urusan di kampung atau bayar arisan, ya bicaralah yang jelas. 3 Pat, Mimanas. Wajah Ibu Ratna langsung berubah. Beliau membentak Bu Wati untuk diam. Bu Wati tidak berhenti. Ia mengatakan Ibu Ratna sudah hampir setahun ikut arisan, setiap bulan menyetor sejumlah uang tetap, dan sudah mengambil bagiannya beberapa bulan lalu untuk merenovasi rumah adiknya dan membeli emas untuk keponakan. 3. 4. Ibu Ratna percaya karena setiap bulan ada 12 juta dari saya,
makanya ia berani mengambil porsi yang lebih besar dari kemampuannya. Sekarang uang itu dipotong, beliau menunggak 2 putaran dan anggota arisan lainnya mulai menagih. Saya menatap setiap orang yang duduk di depan saya. Saat mereka baru datang, tatapan mereka seolah sudah punya kesimpulan. Saya adalah menantu kaya. Ibu Ratna adalah ibu tua yang uang bulanannya dipotong. Dan Bima adalah suami yang terjepit di tengah. Hanya dalam sekejap, tatanan itu terbalik. Bukan karena saya lebih pandai bicara, tapi karena angka tidak memihak siapapun. 36 juta yang beliau tagih bukan untuk obat, bukan untuk makan, dan bukan untuk biaya darurat pengobatan. Itu adalah uang untuk menutupi keputusan yang beliau ambil sendiri, saat percaya bahwa penghasilan saya akan terus mengalir ke tangannya. Saya berkata pada beliau, yang paling berbahaya bukanlah ikut arisan, melainkan menganggap kerelaan orang lain sebagai pendapatan tetap bagi diri sendiri. Beliau tidak menjawab, hanya menoleh ke Bima seolah menunggu Bima membelanya. Bima masih menunduk. Keheningannya saat itu tidak bisa menutupi apapun lagi. Itu hanya menunjukkan bahwa sebelum semua orang datang, ibu dan anak itu sudah sepakat bahwa sayalah yang harus mengalah. Tapi tidak ada yang siap jika Bu Wati akan mengatakan yang sebenarnya. Saya berkata, menabung dengan uang sendiri tidak salah. Tapi mengambil uang yang diberikan secara sukarela oleh orang lain, lalu menjadikannya sumber pembayaran utang, itu yang jadi masalah. Ibu Ratna meninggikan suara. Kalau kamu tidak memotong uangnya, semua akan baik-baik saja. Saya menjawab, justru kalimat itu menunjukkan ibu tidak pernah menganggap 12 juta itu sebagai bantuan. Ibu menganggapnya sebagai sumber dana milik ibu. Bu Wati berkata Ibu Ratna sudah menunggak 2 putaran, jika tidak dibayar, seluruh kelompok arisan akan terpengaruh. Saya bertanya pada Bima, kamu tahu soal ini sejak kapan? Ia menjawab baru tahu belakangan ini. Saya memintanya untuk jujur. Akhirnya ia mengaku ibunya sudah memintanya untuk mengajukan pinjaman atas namanya untuk menutupi uang arisan. Ia sudah mengajukan pinjaman konsumtif, tetapi belum cair karena kurang surat keterangan penghasilan. Saya bertanya, kenapa kamu tidak bilang padaku? Ia menjawab, aku pikir bulan depan kamu akan transfer lagi, jadi tidak perlu pinjam. Jawaban itu membuat seisi ruangan terdiam. Saya berkata, jadi kalian berdua sudah merencanakan, cukup dengan memberiku tekanan, aku akan terus membayar. Bima berkata, aku hanya ingin semuanya tenang untuk sementara. Saya menjawab, tenang versimu selalu berarti aku harus mengalah, harus membayar, harus diam. Sedangkan yang berbuat salah tidak perlu berubah. Wajah Bima memerah. Aku hanya ingin membantu ibu. Saya menjawab, membantu ibu dengan uang dan tanggung jawabmu sendiri, tidak ada yang melarang. Masalahnya, kamu berencana menggunakan uangku untuk menyelesaikan masalah ini tanpa bertanya. Saya bertanya, jadi, jika saya membayar 36 juta ini, apakah ibu berjanji tidak akan ada lagi utang tersembunyi? Ibu Ratna menjawab, tentu saja. Saya bertanya lagi, bagaimana saya bisa percaya? Ibu Ratna membalas, kamu pikir saya pembohong? Saya menjawab, justru karena perkataan sebelumnya tidak bisa dipercaya, makanya saya bertanya. Ibu pernah bilang 12 juta hanya untuk belanja, tapi ibu pakai untuk bayar arisan. Sekarang ibu meminta saya percaya pada janji tanpa jaminan apapun. Beliau sontak berdiri, menunjuk wajah saya, menantu kok menanyai mertua seperti penjahat, tidak punya sopan santun. Saya berkata, orang yang punya sopan santun tidak menggunakan usianya untuk memaksa orang lain membayar utangnya. Ibu Ratna mengangkat tangan, tetapi Bima maju dan menahan pergelangan tangan ibunya. Ibunya membentak, lepaskan. Sejak menikah, kamu jadi tidak berguna. Beliau meronta, lalu bertanya pada kerabat yang lain. Kalian lihat kan menantu ini menekan saya sampai kehabisan jalan? Seorang pria yang lebih tua di ujung sofa angkat bicara, urusan arisan itu kamu yang ikut, menyuruh menantu membayarnya itu tidak adil. Tante Rina juga berkata kakaknya harus bertanggung jawab, tidak bisa menyembunyikan masalah lalu membawa kerabat untuk menekan. Ibu Ratna berkata, jika saya tidak mentransfer uang, beliau tidak akan meninggalkan rumah ini. Lihat saja apa yang bisa saya lakukan. Saya mengambil ponsel dan menelepon pengacara saya, Pak Agung, di depan semua orang. Saya menyalakan speaker dan bertanya dengan jelas tentang hak tinggal orang yang menumpang di rumah yang merupakan harta pribadi saya. Pengacara menjawab bahwa Ibu Ratna tidak terdaftar dalam sertifikat, tidak memiliki kontrak sewa, tidak punya hak milik, dan hanya tinggal atas izin pemilik rumah. Ketika pemilik rumah mencabut izinnya dan memberikan pemberitahuan yang wajar, orang yang menumpang harus pergi. Jika sengaja bertahan, pemilik rumah bisa meminta bantuan pihak berwenang. Ibu Ratna menoleh pada Bima, memintanya untuk tidak setuju bercerai dan tidak meninggalkan rumah. Bima menatap ibunya lama sekali lalu berkata, aku tidak bisa memaksa Aulia membayar utang arisan ibu. Ibunya membentak, kamu hanya perlu memihak ibumu.
Bima menjawab, uang memang penyebab semua ini, tapi kita semua pura-pura seolah ini hanya masalah sikap Aulia. Ibunya berkata, kalau kamu punya penghasilan cukup, ibu tidak akan bergantung pada istrimu. Bima mengepalkan tangannya, aku berpenghasilan sedikit, jadi aku harus hidup sesuai kemampuanku, bukan karena penghasilanku sedikit lalu menganggap uang Aulia sebagai milikku. Ibunya menuduh, kamu sudah diracuni istrimu. Bima menggeleng, tidak ada yang meracuniku. Aku yang membiarkan ibu menggunakan uang Aulia, membiarkan ibu pamer hal-hal yang tidak nyata. Lalu ketika dia bereaksi, aku malah menyuruhnya diam. Aku bahkan menyembunyikan soal arisan ibu dan berencana meminjam uang karena berpikir pada akhirnya Aulia pasti akan mentransfer lagi. Aku salah. Ibu Ratna berdiri dan menampar Bima di depan semua orang. Suaranya keras dan kering. Beliau berkata putranya tidak pernah berani membantah. Semua ini karena menikah dengan istri yang perhitungan. Bima tidak menghindar. Ia hanya berkata, ibu memukulku juga tidak akan mengubah yang salah menjadi benar. Ibunya terus memakinya, menyebutnya pria tak berguna yang menumpang di rumah istri lalu membelakangi ibunya. Saya menatap Bima tanpa rasa kasihan, juga tanpa rasa puas. Untuk pertama kalinya, ia harus mendengar kata-kata yang sama yang pernah ibunya gunakan untuk menekan saya. Bedanya, ia masih punya pilihan untuk keluar dari percakapan itu. Sedangkan saya telah hidup dengannya selama hampir 3 tahun. Tante Rina menyarankan Ibu Ratna untuk pulang kampung sementara, menjual emas yang sudah dibeli, dan bernegosiasi ulang soal jadwal pembayaran arisan. Bima menoleh pada saya, meminta waktu beberapa hari untuk mencari kamar kos dan mengurus ibunya. Saya berkata batas waktu yang diberikan pengacara tetap berlaku. Ia mengangguk. Sebelum pulang, Tante Rina berkata pada Ibu Ratna, kamu panggil kami semua untuk menengahi, tapi kamu sembunyikan masalah terpenting. Sekarang jangan salahkan siapapun kalau tidak ada yang memihakmu. Ketika ruangan hanya tersisa kami bertiga, Ibu Ratna berkata saya sudah menang, sudah membuat putranya melawan ibunya dan membuat kerabat memandangnya rendah. Saya menjawab, saya tidak menang apa-apa. Utang arisan itu masih ada. Pernikahan ini tetap berakhir, dan rumah ini sudah lama kehilangan ketenangannya. Satu-satunya yang berubah adalah ibu tidak bisa lagi menggunakan cerita sepihak untuk memaksa orang lain menuruti kemauan ibu. Sekitar 1 jam kemudian, Bima mengetuk pintu kamar saya. Ia berdiri di luar, memegang berkas dari pengacara. Ia berkata ingin meminta maaf karena telah menyembunyikan masalah arisan ibunya, karena berpikir saya pada akhirnya akan luluh, karena selalu memilih jalan termudah dengan menyuruh istri diam. Saya berkata, seberapa banyak yang kamu pahami tidak lagi menentukan masa depan saya? Ia bertanya, masih adakah cara untuk menyelamatkan pernikahan ini? Saya menjawab, seseorang yang baru memihak kebenaran setelah semua kebohongannya terbongkar. Itu bukanlah orang yang sedang melindungi istrinya, melainkan orang yang sudah tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ia menunduk. Saya meletakkan dokumen perceraian di meja dekat pintu dan berkata, besok pengacara butuh jawabanmu. Kamu bisa terus minta maaf, terus berjanji akan berubah. Tapi tanda tangan itulah yang harus kamu putuskan. Ia menatap tumpukan kertas itu lama sekali, lalu mengambilnya. Pertemuan yang diadakan untuk memaksa saya mentransfer uang berakhir dengan terungkapnya utang arisan. Orang-orang yang datang sebagai saksi berbalik menuntut Ibu Ratna untuk bertanggung jawab. Dan Bima, untuk pertama kalinya mengakui bahwa ia telah menggunakan keheningan saya untuk memberikan kehidupan yang melebihi kemampuan sebenarnya bagi ibu dan dirinya. Saya menutup pintu kamar. Kali ini tidak ada lagi suara gebrakan meja atau suara orang yang memaksa saya untuk diam. Hanya ada suara lembaran kertas yang dibalik perlahan di lorong, tempat Bima sedang berdiri di hadapan keputusan yang telah ia hindari begitu lama. Keesokan paginya, Bima meletakkan berkas perceraian di atas meja, tetapi belum ditandatangani. Ia bilang ingin saya memberinya waktu 1 bulan untuk memperbaiki segalanya. Saya bertanya, 1 bulan itu untuk apa? Ia menjawab akan mencari tempat tinggal untuk ibunya, mengurus utangnya sendiri, membayar semua biaya rumah tangga sendiri, dan membuktikan bahwa ia bisa berubah. Saya berkata, kamu boleh melakukan apapun yang kamu anggap perlu, tapi jangan jadikan itu syarat agar aku tetap tinggal. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Sejak hari itu, Bima mulai bangun lebih pagi, pergi ke pasar sendiri, memasak sendiri, dan mencatat setiap pengeluaran. Untuk pertama kalinya ia memegang tagihan listrik dan bertanya mengapa setiap bulan biayanya begitu tinggi. Saya menjawab, karena sebelumnya kamu tidak pernah melihatnya. Ia membuka kulkas, melihat obat-obatan Ibu Ratna, bahan makanan, susu, dan perlengkapan lain yang dibeli rutin. Ia bertanya, semua ini aku yang bayar? Saya berkata, kamu sudah tahu jawabannya. Ibu Ratna yang duduk di ruang tamu mendengarnya, langsung menuduh saya mengungkit-ungkit.
Bima menoleh dan berkata, "Ibu, jangan bicara lagi." Ibunya menatapnya seolah tak percaya. Bima melanjutkan, "Selama bertahun-tahun, semua di rumah ini sudah tersedia, jadi aku kira itu hal yang wajar. Sekarang aku baru tahu, tidak ada yang muncul dengan sendirinya." Ibu Ratna tertawa sinis, "Laki-laki kok harus menghitung setiap botol kecap, setiap kotak obat, benar-benar memalukan." Bima menjawab, "Yang memalukan bukan karena harus membayar. Yang memalukan adalah hidup dari uang orang lain tapi merasa seolah-olah menafkahi seluruh rumah." Ibunya sontak berdiri, mengatakan Bima sudah diajari yang tidak-tidak oleh saya. Bima tidak membantah, hanya terus mencatat pengeluaran di buku. "Saya melihat perubahan itu, tetapi tidak luluh. Seseorang yang mulai berbuat benar setelah kehilangan hampir segalanya adalah hal yang patut dilakukan, tetapi itu tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi." Malam harinya, Bima memasak semangkuk bubur dan meletakkannya di depan pintu kamar saya. Ia tidak mengetuk, hanya mengirim pesan bahwa saya boleh memakannya jika lapar. Saya tidak menjawab. Keesokan paginya, mangkuk itu masih utuh di atas nampan. Ia membawanya turun tanpa berkata apa-apa. Ibu Ratna yang melihatnya langsung memarahi putranya karena merendahkan diri di depan istri. Bima menjawab, "Aku tidak merendahkan diri. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama." Ibunya bertanya, "Memasak semangkuk bubur bisa membuat dia berubah pikiran?" Bima menjawab, "Aku tidak melakukannya agar Aulia berubah pikiran. Aku melakukannya karena aku tidak mau terus hidup seperti sebelumnya." Kalimat itu membuat ibunya terdiam sejenak. Lalu beliau berbalik menyalahkan saya karena telah membuat putranya melawan ibunya. Saya menjawab, "Saya tidak bisa mengendalikan Bima. Jika ibu menganggap seseorang yang mulai membayar kebutuhannya sendiri dan bertanggung jawab adalah bentuk perlawanan terhadap ibu, maka masalahnya bukan pada saya." Utang arisan itu masih belum selesai. Bu Wati menelepon terus-menerus. Tante Rina juga mengirim pesan agar Ibu Ratna segera pulang kampung untuk menjual emas yang sudah dibeli dan bernegosiasi dengan anggota arisan. Beliau tidak mau, katanya emas itu sudah diberikan sebagai hadiah. Mengambilnya kembali akan membuatnya malu. Bima bertanya, "Malu atau kehilangan uang? Mana yang lebih penting?" Ibunya menjawab, "Dua-duanya penting." Bima membalas, "Kalau begitu, ibu pilih mana yang sanggup ibu pertahankan." Ibunya menatap Bima dengan dingin, "Kalau bukan karena kamu memotong 12 juta itu, ibu tidak akan begini." Bima berkata, "Kalau ibu tidak mengambil uang yang bukan milik ibu lalu menjadikannya pendapatan tetap, juga tidak akan ada kejadian ini." Ibu Ratna gemetar karena marah. "Anakku setelah menikah bicaranya seperti orang lain." Bima menjawab, "Orang lain itu bukan orang yang bicara jujur. Orang lain adalah orang yang uangnya dipakai oleh seluruh keluarga tanpa diberi hak bicara." Beberapa hari kemudian, Bima mengambil pekerjaan tambahan instalasi di malam hari. Ia pulang larut, menghangatkan nasi dingin, lalu makan sendirian. Ibu Ratna bertanya kenapa tidak menyuruh saya memasak. Ia menjawab, "Siapa yang pulang malam? Dia yang urus sendiri." Ibu sendiri yang bilang begitu. Ibunya membentak, "Kamu sengaja mengungkit-ungkit masa lalu." Bima menjawab, "Aku hanya hidup sesuai aturan yang pernah ibu buat." Ibunya tidak bicara lagi. Untuk pertama kalinya, kalimat-kalimat yang biasa ia gunakan untuk menekan orang lain, kini berbalik pada hidupnya sendiri. Di akhir minggu pertama, Bima memberikan sejumlah kecil uang pada ibunya dari hasil kerja tambahan. Ibunya melihat jumlahnya dan bertanya, "Cuma segini?" Bima menjawab, "Ini yang bisa aku berikan setelah membayar uang sewa tempat tinggal nanti, biaya makan, dan cicilan pinjaman yang sedang kuurus." Ibunya berkata, "Dulu setiap bulan ibu terima 12 juta, sekarang kamu beri tidak sampai sepertiganya." Bima menjawab, "Dulu itu uang Aulia, bukan kemampuanku." Ibunya melempar amplop itu ke meja, "Ambil saja untukmu." Bima memungutnya, meletakkannya kembali di depan ibunya. "Ibu mau terima atau tidak itu hak ibu. Tapi mulai sekarang, aku hanya akan memberi sesuai kemampuanku." Ibunya menoleh pada saya, "Kamu sudah puas sekarang?" Saya menjawab, "Urusan antara ibu dan putra ibu bukan lagi urusanku." Beliau menuduh saya balas dendam. Saya berkata, "Balas dendam itu mengambil sesuatu yang memang milik ibu, sedangkan saya hanya berhenti memberikan sesuatu yang memang milik saya." Beberapa hari kemudian, sikap Ibu Ratna berubah drastis. Beliau tidak lagi membentak, juga tidak menelepon kerabat. Pagi hari beliau memasak bubur, menyisakan sebagian di meja, dan menyuruh saya makan selagi hangat. Saya tidak menyentuhnya. Siang harinya, beliau mengetuk pintu kamar, suaranya lebih lembut dari biasanya. Beliau bilang beberapa hari ini banyak berpikir, sadar kalau dirinya temperamental dan mengucapkan kata-kata yang keterlaluan. Beliau meminta saya melupakannya, mentransfer beberapa bulan uang di muka untuk menyelesaikan masalah arisan, dan nanti akan dicicil. Saya bertanya,
Ibu minta maaf untuk apa? Beliau bilang karena tidak menyisakan makanan, karena berkata kasar, dan karena membuat keributan yang tidak pantas. Saya bertanya, kalau tidak ada utang arisan, apakah ibu akan minta maaf? Beliau terdiam. Saya bertanya lagi, kalau besok saya transfer uangnya, apakah ibu akan tetap menganggap saya tidak tahu berterima kasih? Beliau menjawab, kita ini satu keluarga, tidak seharusnya perhitungan begitu. Saya berkata, ibu masih belum menjawab. Wajahnya mulai menegang. Suaranya mengeras. Saya sudah merendahkan diri sampai begini. Kamu masih mau apa lagi? Saya menjawab, permintaan maaf hanya bernilai jika yang mengucapkannya sadar di mana letak kesalahannya. Bukan karena sedang butuh uang. Beliau berdiri, kamu sengaja mempersulit. Tepat saat itu, Bima masuk. Ia memegang ponsel di tangannya, wajahnya sangat dingin. Ia bertanya pada ibunya, ibu mau bicara sendiri, atau biar aku yang bicara? Ibu Ratna berbalik, raut wajahnya berubah. Bima memberikan ponselnya pada saya. Di layar ada pesan yang ibunya kirim padanya sebelum masuk ke kamar saya. Isinya sangat jelas. Beliau menyuruh Bima tidak khawatir. Cukup dengan merendahkan suara beberapa kali, membujuk saya mentransfer uang. Setelah urusan arisan selesai, semua akan kembali seperti semula. Di bawahnya ada pesan lain. Beliau bilang perempuan seperti saya hanya keras di luar. Begitu melihat mertua mengalah pasti akan luluh. Saya selesai membaca dan meletakkan ponsel itu di meja. Ibu Ratna merebutnya kembali, memarahi Bima karena seenaknya memberikan pesan pribadi pada istrinya. Bima menjawab, aku tidak mau terus-menerus menutupi. Ibunya berkata, kamu mengkhianati ibumu. Bima menjawab, mengatakan yang sebenarnya bukan pengkhianatan. Pengkhianatan adalah tahu orang terdekatmu memanfaatkan orang lain tapi kamu tetap diam. Ibu Ratna menoleh pada saya. Itu hanya kata-kata saat emosi. Saya menjawab, kata-kata saat emosi seringkali mengungkapkan apa yang sebenarnya dipikirkan. Beliau bertanya, jadi kamu mau aku berlutut baru kamu puas? Saya berkata, saya tidak butuh ibu berlutut. Saya hanya butuh ibu berhenti menganggap orang lain sebagai alat untuk membayar utang dan menjaga citra. Beliau tertawa getir, akhirnya kamu berhasil membuat Bima melawan ibunya dan mengusirku dari rumah ini. Saya berkata, tidak ada yang melawan ibu, putra ibu hanya berhenti berbohong. Bima mengambil berkas perceraian dari laci meja, duduk, dan menandatanganinya lembar demi lembar. Ibu Ratna menerjang untuk merebut pulpennya, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Bima menahan berkas itu, aku tahu. Ibunya berkata, setelah tanda tangan, kamu kehilangan rumah, kehilangan istri, kehilangan segalanya. Bima menjawab, rumah ini tidak pernah jadi milikku. Istri juga bukan benda yang bisa kumiliki setelah aku menyakitinya. Ibunya berteriak, tanpa ibu, kamu tidak akan jadi apa-apa hari ini. Bima menjawab, justru karena aku tahu jasa ibu, aku akan terus menafkahi sesuai kemampuanku. Tapi aku tidak bisa memaksa mantan istriku membayar keputusan yang ibu buat sendiri. Ibunya berdiri kaku, air matanya mengalir tapi suaranya masih penuh tuduhan. Beliau bertanya, kamu pilih istri atau ibu? Bima menjawab, aku tidak memilih siapapun untuk melawan siapapun. Aku hanya memilih untuk bertanggung jawab atas kesalahanku. Setelah selesai menandatangani, ia meletakkan pulpen dan menatap saya. Ia berkata setuju untuk bercerai, tidak akan menuntut rumah, tidak meminta bagian dari biaya renovasi, dan akan pindah sesuai batas waktu. Saya mengangguk, tidak ada yang bicara lagi. Pertemuan terakhir dengan pengacara berlangsung di suatu sore yang hujan. Pak Agung membacakan kembali setiap poin. Rumah adalah harta pribadi saya. Bima mengonfirmasi tidak ada kontribusi finansial dalam pembelian rumah. Utang arisan Ibu Ratna tidak ada hubungannya dengan saya. Kedua belah pihak menanggung kewajiban finansial atas nama masing-masing. Bima mendengarkan lalu menandatangani. Ia tidak mencoba mengulur waktu. Ia hanya meminta tambahan waktu 10 hari untuk pindahan karena kamar kos yang disewanya belum selesai direnovasi. Saya setuju. Ibu Ratna tidak hadir. Beliau sudah pulang kampung bersama Tante Rina setelah setuju menjual beberapa perhiasan dan bernegosiasi ulang dengan kelompok arisannya. Sebelum pergi, beliau meninggalkan sebungkus obat di meja dan berpesan agar saya tidak merasa menang. Saya tidak menjawab. Saya tidak pernah butuh kemenangan atas beliau. Yang saya inginkan hanyalah tidak lagi dipaksa menanggung akibat dari pilihan orang lain. Selama 10 hari terakhir, Bima mengemasi barang-barangnya sendiri. Ia memilah setiap kardus, menamainya, membersihkan kamar ibunya, dan memperbaiki pintu lemari yang rusak. Ia mengembalikan kunci, kartu bank, dokumen, dan barang-barang atas nama saya. Jam tangan pernikahan kami masih di dalam kotaknya. Ia membawanya turun, meletakkannya di depan saya, dan berkata tidak tahu harus menyimpannya atau mengembalikannya. Saya bilang simpan saja.
hadiah yang sudah diberikan tidak perlu diambil kembali. Ia bertanya apakah saya membencinya. Saya menjawab tidak. Benci juga cara untuk menahan seseorang terlalu lama dalam hidup kita. Saya hanya tidak ingin kembali. Ia mengangguk. Aku mengerti. Di hari kepindahannya, Bima memesan mobil bak kecil. Tidak ada adegan pelukan tangis, tidak ada kerabat yang mengelilingi. Hanya ada beberapa kardus, 2 koper, dan sebuah motor tua. Ia berdiri di depan pintu, menyerahkan seikat kunci, lalu berkata, "Aku sudah sewa kamar dekat kantor. Ibu akan tinggal dengan Tante Rina untuk sementara. Aku akan bayar pinjamanku sendiri dan kirim uang untuk ibu sendiri." Saya berkata, "Itu yang seharusnya kamu lakukan." Ia bertanya, "Ada yang ingin kamu sampaikan untuk terakhir kalinya?" Saya menjawab, "Nanti, kalau kamu hidup dengan siapapun, jangan biarkan keheninganmu membuat orang itu menjadi pihak yang harus menanggung beban." Ia menunduk, lalu pergi. Saya menutup pintu. Rumah menjadi begitu sunyi hingga suara detak jam dinding terdengar jelas. Keheningan kali ini berbeda. Bukan lagi jeda sebelum pertengkaran. Bukan pula keheningan orang yang dipaksa diam. Ini hanyalah sebuah rumah yang tidak lagi diisi suara orang yang menuntut saya untuk hidup sesuai dengan cara yang menguntungkan mereka. 3 bulan setelah putusan cerai berlaku, saya membawa pulang surat-suratnya dan menyimpannya di laci bersama sertifikat rumah. Tidak ada perasaan menang, juga tidak ada kelegaan luar biasa seperti yang sering orang ceritakan. Saya hanya merasa satu masalah yang berlarut-larut akhirnya selesai dengan hitam di atas putih. Akhir pekan itu, saya merapikan dapur. Saya membuang panci nasi lama yang lapisan anti lengketnya sudah mengelupas, mengganti rak bumbu, memperbaiki keran air, dan membeli meja makan kecil yang cukup untuk 2 kursi. Saya tidak mengganti seluruh perabotan, tidak berusaha menghapus semua jejak. Apa yang masih bisa dipakai, saya simpan. Sebuah rumah tidak perlu diubah total untuk bisa memulai lagi. Yang perlu diubah pertama kali adalah cara orang yang tinggal di dalamnya memperlakukan dirinya sendiri. Malam pertama setelah semua urusan selesai, saya pulang kerja hampir jam 9. Saya mampir ke pasar membeli sayur, telur, dan sepotong kecil ikan. Sesampainya di rumah, saya memasak semangkuk sup, menggoreng sebutir telur, dan memasak ikan secukupnya. Tidak ada pesta, tidak ada yang menunggu, juga tidak ada hidangan lengkap. Saya duduk di meja baru, di hadapan saya ada makanan hangat. Hampir 3 tahun tinggal di rumah berisi 3 orang. Saya sering pulang malam tanpa ada makanan tersisa. Malam itu, hanya sendirian, saya justru bisa makan apa yang saya inginkan, di saat saya butuhkan, tanpa harus meminta disisakan oleh siapapun. Beberapa bulan kemudian, Bima menelepon dari nomor baru. Ia bilang ponsel lamanya rusak. Ia memberitahu sudah mengambil pekerjaan tambahan di akhir pekan. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk membayar sewa kamar dan mengirim uang rutin untuk ibunya. Ibu Ratna sudah menyelesaikan sebagian besar utang arisannya setelah menjual emas dan meminjam tambahan dari Tante Rina. Sisanya akan Bima cicil. Ia berkata, untuk pertama kalinya melihat slip gaji lalu membaginya untuk setiap pos pengeluaran, ia baru sadar betapa besarnya 12 juta rupiah setiap bulan. Dulu ia pikir karena penghasilan saya besar, dikurangi sedikit tidak akan berpengaruh. Sekarang ia baru tahu, penghasilan tinggi bukan berarti uangnya didapat dengan mudah, apalagi berarti orang lain berhak memutuskan untuknya. Saya mendengarkan semuanya, lalu berkata, menyadari itu urusanmu, kembali atau tidak itu urusanku. Ia terdiam lalu berkata, aku tidak menelepon untuk minta kembali, aku hanya ingin minta maaf untuk terakhir kalinya. Bukan agar dimaafkan, tapi untuk mengakui bahwa aku hidup menumpang tapi suka disebut sebagai tulang punggung. Aku membiarkan ibu menggunakan uangmu, membiarkan orang lain memujiku, lalu memaksamu diam untuk menjaga citra itu. Saya menjawab, terlambat lebih baik daripada tidak sadar sama sekali. Tapi setiap pelajaran ada harganya. Harga untukmu adalah pernikahan ini. Ia berkata, aku tahu, kami mengakhiri panggilan di situ. Saya tidak menyimpan nomor barunya. Bukan karena benci, tapi karena tidak ada lagi yang perlu dilanjutkan. Pekerjaan saya setelah itu banyak berubah. Saya dipercaya memegang wilayah bisnis baru. Jadwal kerja tetap padat. Ada hari-hari pulang sangat larut. Bedanya, saat membuka pintu, saya tidak lagi mendengar seseorang bertanya pergi kemana. Tidak perlu lagi menjelaskan rapat yang berkepanjangan. Tidak lagi melihat makanan dibuang sebagai cara untuk mengingatkan bahwa saya tidak dianggap bagian dari rumah. Saat bertemu Bima lagi di supermarket, ia sedang memilih sayuran dan membandingkan harga. Di trolinya ada beras, deterjen, sedikit daging, dan sekotak obat. Ia bilang sekarang ia memasak sendiri, mencuci sendiri, dan mencatat pengeluarannya sendiri. Ia tersenyum. Dulu aku lihat semua di rumah selalu tersedia, jadi kukira itu hal yang mudah. Saya berkata, sudah tahu, kan? Hiduplah yang benar. Ia mengangguk. Kami bertegur sapa,
lalu berjalan ke arah yang berlawanan. Tidak ada yang menoleh. Malam itu saya pulang, menghangatkan sisa sup kemarin lalu makan di dekat jendela. Di luar jalanan masih ramai, kota masih berisik, tetapi dapur saya tenang. Saya mengerti, sebuah rumah tidak ditentukan oleh jumlah orang di dalamnya. Ada tempat yang ramai, tetapi satu orang di dalamnya tetap kelaparan, direndahkan, dan diminta untuk diam. Ada juga tempat yang hanya dihuni satu orang, tetapi segalanya berada di tempat yang semestinya. Uang siapa dia yang putuskan. Salah siapa, dia yang tanggung. Perasaan hanya ada jika ada rasa hormat. Saya tidak mengalahkan Ibu Ratna, juga tidak mengalahkan Bima. Saya hanya berhenti kalah dari diri saya sendiri. Makanan hangat di hadapan saya bukanlah hadiah besar. Itu hanyalah hal biasa yang pernah harus saya minta di dalam rumah saya sendiri. Pada akhirnya, yang saya dapatkan kembali bukan hanya rumah, melainkan hak untuk hidup tanpa harus membayar demi secuil kebaikan. Setelah semuanya berakhir, yang menjaga sebuah keluarga bukanlah uang atau atap yang sama, melainkan rasa hormat di antara orang-orang yang tinggal di dalamnya. Ketika kebaikan dianggap sebagai kewajiban dan kesabaran dianggap sebagai kelemahan, maka pergi bukanlah tindakan egois, melainkan cara untuk melindungi martabat dan hak untuk hidup dengan tenang.